Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, dan juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batubara dan Mineral Indonesia atau Aspemindo Anggawira. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kita setuju dan sepakat bahwa pemerintah berupaya untuk memperbaiki tata kelola. Cuma pertanyaan saya satu, Pak. Soal izin kuota tadi, kan agak berantakan kalau kita lihat nih dari 1 tahun ke 6 bulan, 3 bulan. Lah kalau sudah tahu misalnya untuk jangka panjang kenapa digonta-ganti? Pengawasan DPR seperti apa? Dan yang kedua Pak, memperbaiki tata kelola itu kewajiban pemerintah. Tapi kenapa harus konsumen yang jadi korban Pak Sugeng? Nah inilah, jadi tadi Bung Angga sudah menyampaikan dengan baik bahwa begini, supply and demand dalam konteks energi itu kadang-kadang ya fluktuatif ya. Dan kadang-kadang, dan ini sehat-sehat saja. Ya. Yang perlu dilakukan adalah pemangku kepentingan memitigasi sedemikian rupa. Badan pengawas di hilir itu sudah ada namanya BPH Migas. Ya. Menyangkut tentang stok BBM dan seterusnya. Termasuk di area-area tertentu dan sebagainya. Ini mitigasi itu sudah dilakukan. Tetapi karena satu dan yang lain, dan karena komoditas ini, kan sekali lagi komoditas ini sifatnya fluktuatif tentang supply and demand. Jalan keluarnya adalah sejauh tidak merugikan negara, sejauh tidak melanggar undang-undang, apabila terjadi keadaan yang bersifatnya khusus, cepat saja duduk masing-masing pemangku kepentingan, ada sebuah keadaan misalnya seperti tadi terjadi kelangkaan, kenapa sebabnya ternyata ras yang di SPBU non BBM non Pertamina ini juga belum selesai. Karena apa? Karena memang persepsi masyarakat tentang BBM yang dikelola oleh Pertamina dalam hal ini untuk RON di atas 92 RON di atas 90 yang non subsidi itu ternyata belum pulih, malah sebagian masih di pos pom bensin yang seperti Shell, seperti yang lain dan yang sekarang keadaan krisis. Nah, mestinya tinggal duduk saja. Ternyata ada volume yang terus susut, maka segera dilakukan tindakan. Kenapa? Ini sudah menjadi public utility, sudah menjadi public facility. Apapun ini sudah menjadi, justru ini menjadi alternatif pilihan di luar katakanlah Pertamina dalam hal ini, karena ini menyangkut BBM ya. Pertamina jangan ditarik ke urusan kompetisi bisnis gitu ya Pak ya? Ya betul sekali. Padahal kalau dilepas dan sehat-sehat saja, dan toh secara kuota juga masih kategori masih sedikit. Lagi pula Pak Sugeng, kenapa orang rasnya ke SPBU swasta kan gara-gara Pertamina sendiri? Betul sekali, dan ini kan juga sebetulnya begini, baik objektif memang betul masing-masing BBM baik oleh Pertamina maupun oleh penyelenggara baik Shell maupun BP dan yang lain tadi, itu RON itu sama, artinya kualitas sama, hanya ada misalnya BBM masing-masing memang ada keunggulannya di antara satu dan yang lain. BBM dengan RON sama 92 misalnya di yang Pertamina itu ada keunggulannya, diberi semacam aditif yang untuk membersihkan blok mesin sehingga tidak menghindarkan terjadinya plak di dalam pembakaran itu. Sebaliknya misalnya katanya ini, tapi perlu diuji memang, sementara dari BBM sama RON-nya, RON 92 yang disiapkan oleh non Pertamina tadi, mungkin oktannya dinaikkan lebih tinggi. Jadi daya bakarnya itu hampir sempurna. Nah inilah yang masing-masing ada keunggulan ini, ditambah dengan pelayanan-pelayanan yang lebih. Harus kita akui misalnya di Shell. Selain ada jasa ngelap kaca mobil, ada jasa mengelap ban dan bahkan dibersihkan sedemikian rupa. Ya inilah memang salah satu servis itu saya kira bentuk keunggulan itu, sehingga di samping tadi tentang kepercayaan yang belum pulih sepenuhnya, maka di pom bensin non Pertamina saya kira sehat saja itu supply and demand sebagaimana komoditas, dan itu memang hak masyarakat. Ingat ya, kita sudah tidak bisa membedakan BUMN atau non BUMN kalau itu sudah menjadi fasilitas publik. Betul. Artinya kita harus treatment yang sama. Kenapa? Publik lah yang harus kita layani dengan sama, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan. Dan tadi dalam bahasanya
presenter tadi adalah tidak dikorbankan begitu. Betul. Saya kira itu. Iya, tapi ada satu sih Pak Sugeng, Mas Angga, yang Pertamina harus banyak belajar dari SPBU swasta. Jadi kita kalau masuk SPBU Pertamina itu nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Ini yang mahal ini sebenarnya, service excellence ini. Mas Angga, saya mau tanya, ada kendala nggak kalau misalnya kemudian SPBU swasta sambil menunggu impor ya? Kemudian kalau impor itu sebenarnya yang diimpor itu adalah base fuel atau base tidak? Fuel, base fuel ya. Nah, sekarang Base fuel, pertanyaan saya, ketika importir masukkan base fuel, kemudian sekarang perusahaan SPBU swasta itu mengambil base fuel dari Pertamina, sama nggak kira-kira base fuelnya itu? Ya sama, base fuelnya sama. Standarnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Sugeng sudah clear ya. Hanya kan tadi resep racikannya tambahannya itu kan yang masing-masing merek itu kan beda-beda lah gitu, seperti itu. Nah ini kan sebenarnya kalau bicara barang yang sudah diedarkan sebenarnya kan secara publik juga ada pengujiannya juga ya. Iya. Artinya kan SPBU dipaksa untuk beli ke Pertamina begitu kan, base fuelnya kan? Iya betul, betul. Harga? Yang untuk jangka waktu yang sampai tahun ini selesai ya. Sampai Desember ya? Ya, nah makanya ke depannya ini kan makanya tadi perlu penyempurnaan dalam konteks tata kelola ini seperti apa, dan memang dalam konteks penentuan jumlah impor tadi yang seperti juga tadi Pak Sugeng, walaupun ada dinamika ya, dinamika kan namanya, tapi kan kalau bisa memang ada. Kalau tiap tahun kan sebenarnya dinamika itu ada Mas Angga, cuma tahun ini Pertamina bukan dinamika tapi dapat badai tsunami gara-gara oplosan. Iya kan? Ya makanya artinya kan harus ada aturan dan mungkin ada toleransinya lah. Misalnya kan dikasih kuota X ya, misalnya 10 juta, tapi kan mungkin ada margin atau toleransi yang itu bisa digunakan. Nah mungkin delta itu nanti mungkin antara DPR dan pemerintah bisa menyepakati. Jadi nanti jangan salah-salahan, karena sekali lagi kan hal-hal yang sifat impor ini kan dalam tanda kutip sensitif. Ya terkadang ya banyak ya di devil on the detail ya. Apa sih Mas Angga mau ngomong apa Mas? Maksudnya banyak pemainnya gitu ya? Gitu. Banyak yang mengambil bagian gitu ya? Siapa Mas? Ya makanya seperti itu kan kita harus transparan lah sekarang ini kan. Jadi supaya ya masing-masing pihak yang menjadi sekarang juga pengambil kebijakan tidak juga nanti ke depannya akan jadi masalah lah. Jangan-jangan begini Mas Angga, jangan-jangan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan masing-masing kepentingan nih. Seperti yang tadi Mas Angga bilang, banyak pemain-pemain di dalamnya. Gitu nggak sih Mas? Mungkin Pak Sugeng yang lebih paham. Mas Angga aja dulu yang jawab. Kalau Pak Sugeng nanti urusannya beda. Nah, saya nggak mau masuk ke wilayah itu ya, tapi saya jelas ini ada itikat baik dan ini ada juga DPR ya. Ya tentunya ya kita berkolaborasi, dan sekarang ini nggak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi lah. Zaman sudah terbuka, transparan, beli barang dari mana, harganya berapa, ongkos angkutnya berapa, semua sudah terbuka, dan kembali lagi tadi kan ke masyarakat. Kalau memang barangnya itu yang berkualitas produk X, Y, Z ya pastinya yang berkualitas itu ya akan dicari oleh konsumen. Ditambah plus-plusnya tadi adalah pelayanan. Nah memang mungkin juga dari Pertamina kan mengontrol ribuan SPBU kan pastinya beda tantangannya dengan mungkin teman-teman AKR, Shell, Vivo yang jumlah SPBU-nya masih sedikit ya. Jadi mungkin secara kualitas pelayanannya mungkin bisa baik lah. Tapi ini menjadi challenge lah menurut saya, dan saya yakin komitmen Pertamina saat ini untuk melakukan continuous improvement ya. Dan ini pernah dilakukan Mas dalam transformasi ini. Itu sudah kewajiban ya Pertamina terus memperbaiki. Cuma Mas Angga, saya mau tanya, kalau misalnya kondisi ini berlangsung sampai akhir tahun, apakah importir mengalami kendala? Kemudian nanti kan kalau BBM itu sudah masuk, diganjel dengan base fuel yang diambil dari Pertamina, tapi kan masih ada urusan dari perusahaan itu distribusi lagi ke SPBU gitu kan. Hitung-hitungan waktunya bagaimana? Apakah keterangan pers Menteri SDM hari ini cukup memberikan jaminan solusi ini akan beres di akhir tahun, Mas? Iya, targetnya kalau saya dapat informasi itu kan prosesnya kurang lebih 10 hari ya untuk bisa kalau udah kesepakatan deal itu 10 hari itu bisa kembali normal gitu ya. Kita nanti sambil memantau aja dalam
1 minggu 2 minggu ke depan ini apakah sudah kembali pulih pasokan BBM daripada SPBU swasta, dan saya lihat sih komitmennya bisa lah untuk apa namanya, karena kan kita jadi juga melihat jangan sampai isu ini melebar ya ke hal-hal yang lain ya, termasuk tadi ada PHK dan lain sebagainya. Saya rasa ini komitmen pemerintah kan untuk menjaga hal ini semua gitu agar bisa berjalan lancar, termasuk juga kan ini kan investasi dari luar juga kan, ini kan juga dinilai juga gitu loh. Kebijakan pemerintah jangan sampai tidak memberikan ruang atau kebebasan yang sama juga antar suatu entitas bisnis dengan entitas bisnis yang lain. Betul, setuju. Saya kembali ke Pak Sugeng terkait dengan Mas Angga tadi katakan, Pak Sugeng, ini jangan sampai melahirkan snowball effect kan, karena ketika SPBU swasta itu kemudian tutup, kita sudah lihat di beberapa konten media sosial sekarang banyak yang karyawan SPBU itu kemudian alih profesi, jualan yang lain ya, jualan kopi, jualan makanan kecil dan sebagainya. Oke, ini masih sementara, tetapi kan kita harus beri kepastian. Pak Sugeng, maafkan saya kalau saya agak berprasangka negatif ini kepada pemerintah. Jangan-jangan ini akal-akalannya Pertamina untuk memperbaiki keuangannya menjelang akhir tahun biar tutup buku itu hijau, karena di awal tahun sempat habis-habisan. Jadi semua SPBU swasta dipaksa beli base fuel dari Pertamina. Gimana Pak Sugeng? Ya itu apa interpretasi Anda lah. Tetapi bahwa begini, kita cara pandang kita terhadap SPBU non Pertamina itu harus clear. Ini adalah entitas bisnis yang dilindungi undang-undang juga. Jelas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu bahwa ini adalah BBM itu disalurkan oleh badan usaha, tidak eksplisit badan usaha milik negara, itu tidak. Dan bahkan ada aturan-aturan lain memang ada lantas memperbolehkan SPBU non Pertamina, tetapi hanya dibatasi untuk menyalurkan BBM non subsidi. Itu di situ firm. Maka ada ketentuan-ketentuan lain yang lantas menjadi sebuah badan usaha. Di situ juga diperbolehkan langsung. SPBU atau badan usaha ini boleh impor langsung hanya untuk kebutuhan, menyangkut kebutuhan BBM non subsidi. Sebetulnya clear semua. Karena apa? Karena juga pengawasannya ketat kok dalam konteks impor itu. Bea Cukai mengawasi, BPH Migas mengawasi, Kementerian SDM dalam hal ini Dirjen Migas menyangkut tentang neraca minyak dan gas juga mengawasi. Jadi sebetulnya clear. Nah betul bahwa ini adalah sebuah entitas bisnis yang snowball efeknya panjang. Kita tuh ingin ada namanya foreign direct investment. Salah satunya di sektor seperti ini. Betul, ini sektor perdagangan bukan industri. Tetapi sama, kenapa? Menyerap tenaga kerja, bayar pajak dan sebagainya akan terus kita perluas hal-hal kayak begini. Intinya harus kita lindungi. Kalau terjadi persoalan, justru harus kita bantu yang begini ini. Jadi persepsi dasarnya harus kita luruskan. Toh dalam kompetisi luar biasa loh Pertamina. Begitu kompetisi dibuka di hulu itu, bayangkan. Sekarang lifting minyak meskipun turun, tetapi sudah 69% lifting nasional itu oleh Pertamina hulu. Bayangkan tuh, meskipun di APBN tuh hanya tercantum 605.000 barel per hari dan tidak tercapai, tetapi Pertamina bisa memproduksi kurang lebih 400.000 barel per hari. Artinya apa? Kompetisi ini begitu dibuka justru membuat Pertamina semakin kokoh, semakin solid menjadi BUMN yang kelas internasional. Pertamina sekarang sudah masuk di 500 Fortune, bahkan terus naik ratingnya. Itu adalah 500 perusahaan besar dunia dan itu Pertamina masuk. Ini adalah akibat kompetisi yang sehat. Termasuk di sektor penyaluran BBM ini. Sekarang harus tingkatkan kualitas-kualitas yang lain karena di hulu juga sudah dibuka. Ini bukan berarti kita melanggar konstitusi sekaligus yang sering dibenturkan begitu. Ada konstitusi yang menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Maka Pertamina itu adalah, atau BUMN Pertamina itu representasi negara. Saya kira kita harus, karena toh ujungnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nanti bisa dihitung kok. Tetap meskipun diselenggarakan oleh SPBU swasta, tetap di bawah kontrol kok. Itu artinya tetap negara tetap menguasai dalam konteks kontrol. Nah,